Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya saudara-saudaraku, sedulur-sedulurku dari Sabang sampai Merauke, dari laut ke laut, dari alam ke alam, dari manusia ketemu manusia, dari gaib ketemu gaib. Ya, apa kabar semuanya? Tentu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, tanggal ini, bulan ini, jam ini kita selalu bahagia. Bagaimana yang khususnya buat keluarga Sakinah selalu bahagia untuk Anda semuanya? Alhamdulillah wa syukur-syukurillah. Kita kasih pernapasan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu berterima kasih kawan-kawan. Ya, jangan sampai tidak ya. Masih ingat dengan saya Joko Pingit, manusia seribu aneh, pendekar wong gendeng asli Jawa Tulen. Senang mendengarkan cerita-cerita Simbah Bien. Ya, sekarang ceritanya godol aja. Banyak nggak bener ya. Bagaimana pencinta batu berlian ya, pencinta burung bagaimana, dan pencinta alam, penuhilah cinta dan kasih sayang Anda semuanya. Kasih sayang kepada alam, kasih sayang kepada manusia, kasih sayang kepada anak dan istri kita. Ingat kawan-kawan semuanya, jangan lupa ya, subscribe dan komen dan share untuk Joko Pingit biar Anda punya kitab dari saya, dari manusia seribu aneh pendekar wong gendeng, Joko Pingit ya. Jangan ragu-ragu, jangan khawatir kawan-kawan, masalah kitab saya kasih semuanya. Ilmu itu harus dibagikan, bukan ilmu dipakai sendiri. Nggak kuat edian ya. Nah, nanti edian gendeng lah, nanti gendeng stres ya. Gini kawan-kawan semuanya, kami akan menceritakan sebuah batu permata ataupun dibilang batu mulia yang mempunyai dulu adalah seorang raja mulia Afrika ya. Raja mulia Afrika ini yang mempunyai batu berlian dan Raja Jawa, Raja Sejagat Nusantara yang mengatur Jawa Indonesia ya, juga mempunyai, cuma di sana biru, di sini putih ya. Semakin dibalik-balik, sekarang di Indonesia banyak batu-batu berlian yang khusus punya raja dulu ya. Indonesia itu harta kekayaan banyak sekali, rempah-rempahan, bahasa ya, juga mempunyai batu mulia dan juga logam mulia. Nah, bagaimana Indonesia nggak kaya? Kaya sekali kawan-kawan, makanya kita bangga orang Indonesia ya. Ngomong-ngomong kawan-kawan, ini udah ngopi belum? Kalau belum ngopi, ngopi dulu ya. Tapi letaknya jangan di serpi ya, nanti nggak batuk sini kendaraannya. Makanya kita akan menceritakan sebuah legenda batu mulia yang mempunyai adalah zaman dulu seorang raja ya. Kalau di sana raja yang mulia itu dari Afrika dan Amerika, Jepang, Australia, Belanda, Jerman, Malaysia. Dia mengoleksi sebuah batu cerminan raja. Nah, batu raja ini yang sangat istimewa, masih ada loh penerusnya. Nah, Ratu Elizabeth, nah, itu termasuk dari kerajaan-kerajaan ya. Termasuk kita, alhamdulillahirabbil alamin kawan-kawan, kita juga bisa ngoleksi batu berlian dari seorang raja. Raja kita raja Jawa, tapi raja Jawa dan raja Amerika selalu London dan menyatu karena apa? Musyawarah ataupun musyawarah ya. Makanya kita harus mengoleksi batu-batu khusus buat kemanisan wanita dan kemanisan laki-laki pria ya. Pria punya selera, wanita juga punya selera ya. Selera beda-beda, seleramu seleraku, nanging tresno ora mandang bodoh ya. Kawan-kawan semuanya, kalau pencinta batu berlian, kenapa di Indonesia ini sebenarnya banyak batu berlian, tapi saking lamanya, jutaan tahun atau miliaran tahun kita belum lahir kawan-kawan, itu sudah ada zaman raja pertama ya. Saya tidak ngomongin peperangan ya, zaman raja pertama. Kenapa raja pertama dan ratunya dan anak-anaknya mengasih batu permata atau dibilang batu berlian? Sebenarnya di dalam lab itu menandakan batu atau tidak. Nah, contoh, Anda beli emas
Kalau suratnya hilang, ini bilang Mas, nggak mungkin diterima lagi. Masih padahal belinya di situ di toko Mas itu. Ya. Tapi sekarang Mas sekarang kan nggak mungkin murni kawan-kawan. Mas dicampuri, lapisannya Masnya sedikit, berapa senti, dia untung. Kita yang buntung kawan-kawan, ya kan? Nah, makanya batu berlian itu semakin tahun semakin naik harganya, bukan semakin turun kawan-kawan. Nah, kenapa batu mulia itu seperti kayak kaca ataupun beling, ya. Tapi kalau saking lamanya banyak orang yang memasukkan kaca dan beling, batu yang asli kalah. Yang dijual adalah zirkon. Karena apa? Yang di toko-toko mita, toko-toko emas, toko-toko manapun yang jual beli perhiasan dan jual beli berlian, belum tentu itu berlian asli. Ya, mesti ada kawinnya banyak. Karena kita menurut saja kawan-kawan, karena dia punya lab dan punya sertifikat. Ya, coba Anda kalau berusaha seperti itu, Anda punya lab dan Anda punya pabriknya, batu itu langka kawan-kawan sekarang tahun ini. Apalagi di Indonesia, di daerah sana, Samarinda, Kalimantan, batu permatanya banyak. Apalagi di Jawa banyak sekali batu permata itu, cuma kita dimonopolikan dengan orang-orang yang sok tahu di acara acir. Seperti kayak dulu samurai pring peto anti tembak, sebenarnya nggak ada, itu hanya cuma ngaji dan diaji. Nah, jinlok ada gaib, tapi kalau jinlok yang asli nggak ada, itu hanya rekayasa menghidupkan orang berilmu tinggi ataupun sugesti paling tinggi, ya. Tidak ada loh kawan-kawan, uang datang sendiri satu lemari, nggak ada, bohong. Kita harus kerja, ya. Makanya pencinta batu berlian kita harus mencermati dan kita harus menikmati ataupun menjelaskan dengan bagus, karena batu opsi sama batu obsidian tidak sama. Kalau opsi itu limbah pabrik ciptaan manusia. Nah, dengan saking lamanya opsi itu limbah-limbah ampas-ampasnya membeku seperti batu. Ya, tapi kalau batu berlian itu adalah dari tetesan air atau tetesan hujan, tetesan embun, saking lamanya di dalam perut gunung Merapi ataupun perutnya laut membludak. Jadi kalau berlian itu sebenarnya ada tetesan embun, bukan tidak ada tetesan embun kalau batu asli. Tapi kawan-kawan, kalau opsi itu ciptaan pabrik bisa di-cutting. Ciri khas kalau batu berlian ataupun tidak berlian itu sangatlah ringan kawan-kawan. Ya, kalau sudah di-cutting ataupun dipoles dengan bagus, semakin cuttingan kita semakin bagus lagi, harganya semakin tinggi. Makanya orang-orang yang tidak tahu batu permata, yang dicari orang batu permata dan batu mulia. Yang paling termahal adalah batu mulia. Batu mulia itu satu, mengeluarkan sinar X biru putih seperti pelangi, sampai dinyanyikanlah pelangi-pelangi alangkah indah. Itu yang bikin orang penasaran dan mahal. Kalau batu topas, jamrud, ya, jamrud Kolombia yang terkenal itu bukannya menyuarakan sinar X, hanya cuma kelerapan, hanya cuma seperti mantul saja. Tapi kalau batu mulia itu mantul kawan-kawan, ya, mantul sinar X-nya keluar semua pelangi, biru, hijau, kuning. Jadi Anda yang suka koleksi batu-batu permata ataupun dibilang batu berlian, Anda alhamdulillah akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajat-derajat Anda akan roda berputar kembali. Ya. Jangan lupa kawan-kawan, subscribe dan komen dan share untuk Joko Pingin. Gak usah ragu-ragu, tak kasih kitab saya banyak, ilmu patut dikasihkan orang. Nah, Anda mendengarkan cerita saya, Anda akan mendapatkan ganjaran 5 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kalau belum ngerokok, beli rokok dulu di warung. Kalau sudah ngopi, ngopi saja. Saya sudah ngopi 7 kali hari ini. Mengoleksi barang batu mulia itu sama aja Anda mengoleksi harta. Kenapa? Batu mulia itu seperti tabungan, ya. Dan rumah kita selalu diselimuti oleh seseorang. Karena batu kalau asli, batu obsidian kalau asli, ruangan Anda akan indah sekali. Batu koleksi Anda jangan 1 dan 2 kawan-kawan. Kalau bisa warna kuning, hijau, biru, putih, ya. Jangan lupa, orang yang nggak tahu batu-batu warna hijau, ada yang komen sama saya, kok batu hijau sekali toh? Ada, karena ini dunianya semakin canggih, ya. Yang penting kita tidak memasukkan, kita tidak mau berurusan dengan hukum, ya. Kita yang real saja. Batu mulia ini batu dari unsur karbon. Saya mendapatkan batu light green. Light green itu adalah hijau color, hijau muda. Tapi kalau bisa kawan-kawan, kita harus mempunyai batu koleksi sampai merah, ya. Jangan pink kawan-kawan. Kalau pink ada yang palsu, ya. Yang dari luar negeri yang palsu-palsu yang dinamakan opsi ciptaan pabrik itu dibawa ke Indonesia banyak, sampai dijual di toko media begitu. Kemarin juga ada yang memasukkan sertifikat. Tapi kalau sertifikat sekarang nggak bisa dipalsu. Memang dunianya canggih, tapi bisa pelacak kawan-kawan. Gitu. Saya mempunyai batu mulia itu bukan 1 dan 2 kawan. Banyak sekali. Cuma keterangannya di dalam di Indonesia, di lab di Indonesia. Beda sama di luar negeri. Nah, om saya kan kerja di luar negeri, dapat orang Jerman, ya, JJ Kauman, ya. Gitu. Jadi dia itu mengoleksi benda-benda jual beli perhiasan dan berlian. Tidak ada yang harga berlian 30 juta, 15 juta, nggak ada. Kecuali 10 karatnya aja ataupun 5 karat, ya, itu 50 juta kawan-kawan. 10 karat dan 5 karat ini lebih 50 juta, bukan 15 juta, ya. Berlian itu sangat mahal harganya. Semakin tahun semakin naik, bukan semakin turun, semakin naik kawan-kawan, ya. Makanya kalau batu berlian Anda itu asli, ya, dari Brasil, Amerika Selatan ataupun Afrika Selatan, Anda batunya sangat mahal, ya. Cuma lab di Indonesia dan lab di luar negeri itu sangatlah jauh dan beda, ya. Semua dari Gia itu adalah kalau rokok itu biang cukai, ya, gitu kawan-kawan. Jadi kawan-kawan semuanya harus bisa tahu dan memahami dan paham. Kita tahu hidup, tapi kita harus tahu kehidupan kita kawan-kawan. Benar nggak? Setuju nggak? Makanya kita belajar seperti itu dan belajar ngaji. Saya kasih ilmu sama saya. Indonesia banyak rempah-rempahan, berarti banyak batu berlian, ya. Nanti coba di tanahnya ciri khas kawan-kawan tanah merah, ya. Tanah merah dan pasir kali dan pasir laut itu banyak berlian yang kecil-kecil, ya. Bongkahannya kecil-kecil sekali kawan-kawan. Ingat kawan-kawan, memang berlian itu harus di-cutting. Oke kawan-kawan semuanya, jangan lupa subscribe dan komen untuk Joko Pingit biar Anda senang dapat kitab-kitab dari saya, ya. Saya ini pencinta batu koleksi berlian. Saya mau pergi kawan-kawan, karena saya pergi untuk mau tasnya aja dari Lulang ini kawan-kawan. 2 miliar ini tasnya, asli original kawan-kawan, bukan main-main kawan-kawan. Makanya kawan-kawan harus mencintai batu mulia ben supaya orangmu dimuliai tahu, ya. Karena saya mau pergi ke Jerman, tahu Jerman toh, JJ Kauman, ya. Oke kawan-kawan semua, jangan lupa subscribe dan komen dan share untuk Joko Pingit. Enggak usah ragu-ragu, tak kasih ilmu saya, ilmu sing cetok, sing ora cetok tinggal kawan-kawan. Oke, Indonesia sudah merdeka, kita tinggal meneruskan perjuangan merdeka.
kan gitu toh ya. Makanya kita syukur-syukurilah. Saya akan pergi, besok ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.